Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam. Pada video kali ini, kita akan menyelami kisah seorang tokoh legendaris yang telah meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah Aceh dan bahkan dunia. Seorang raja yang dikenal karena keberaniannya, kebijaksanaannya, namun juga kekuasaannya yang absolut. Siapakah dia? Iskandar Muda, sang penakluk, sang pemimpin, dan sang pahlawan yang kisahnya terus menggema di setiap sudut sejarah Nusantara. Bergabunglah dalam perjalanan ini untuk memahami lebih dalam tentang Iskandar Muda, seorang raja yang tak hanya menaklukkan, tetapi juga membangun peradaban besar, dengan segala keagungannya dan tragedi yang tak terlupakan. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi untuk video menarik lainnya tentang sejarah yang menginspirasi. Mari kita mulai. Kala ombak menggulung pantai utara Sumatera, dan matahari tenggelam di balik benteng tua Banda Aceh, ada nama yang tetap abadi dalam bisikan sejarah. Iskandar Muda, sang raja dari tanah Rencong. Ia bukan sekadar penguasa, ia adalah badai. Ia adalah bintang yang menyala terang lalu lenyap dalam gelap. Namun siapa dia sebenarnya? Seorang pahlawan Islam? Atau raja yang menaklukkan dengan tangan besi? Kisahnya terpendam di antara kitab tua, catatan Portugis, dan hikayat rakyat yang tak pernah usai diceritakan. Mekuta Alam, anak yang diusir dari istana. Sahabat Islam. Ia dilahirkan sekitar tahun 1590 Masehi dengan nama kecil Mekuta Alam, keturunan langsung dari Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kahar, sultan besar yang dikenal keras terhadap penjajah Eropa. Ayahnya adalah Sultan Mansur Shah, sementara ibunya dari keluarga bangsawan Aceh Pidi, darah biru yang mengalir dalam tubuhnya. Namun tak semua yang berdarah raja hidup dalam kemewahan. Mekuta Alam kecil mengalami pergolakan politik internal yang membuatnya dibuang dari istana. Ia dikirim jauh ke Johor, sebuah kerajaan yang kelak menjadi musuh bebuyutannya. Di Johor, ia tak tenggelam. Justru di sanalah ia menyerap ilmu pertempuran, strategi, diplomasi, dan mempelajari kelemahan politik kerajaan-kerajaan Melayu. Ini bukan masa pengasingan, ini masa pembentukan. Naik tahta dalam gelombang perubahan. Sahabat Islam. Pada tahun 1607, Sultan Ali Riayat Shah wafat. Iskandar Muda kembali ke Aceh dan menyingkirkan pesaing politiknya dengan cepat. Dalam waktu singkat, ia menguasai istana dan dinobatkan sebagai Sultan Aceh Darussalam. Namun ini bukan hanya suksesi biasa. Ia membawa satu misi besar, mengembalikan kejayaan Islam dan mengusir penjajah dari seluruh Asia Tenggara. Iskandar Muda tahu bahwa Aceh tak bisa bertahan sebagai kerajaan biasa. Ia mengubah Aceh menjadi negara militeris, terorganisir, dan modern. Ia menciptakan satu sistem kekuasaan berbasis hukum Islam yang kuat, dengan dirinya sebagai penguasa mutlak. Penakluk yang ditakuti Portugis dan Johor. Sahabat Islam. Dunia mengenalnya sebagai raja dari Aceh Darussalam. Tapi pada kenyataannya, ia adalah penguasa lautan, penakluk semenanjung, dan ancaman terbesar bagi Portugis di Malaka. Dalam ekspedisi besar tahun 1613, ia menyerang kerajaan Johor, kerajaan yang pernah menampungnya sebagai anak buangan. Tapi kini ia datang bukan sebagai anak, ia datang sebagai badai. Pasukannya membakar kota, menangkap sultan, menghancurkan istana, dan membawa kembali tawanan perang, termasuk putri Raja Johor yang kelak menjadi permaisurinya. Portugis gemetar. Di dalam arsip Lisbon, catatan tertulis, Aceh bukan hanya kuat di laut, tapi juga menyebar doktrin ke seluruh pelabuhan timur. Ia adalah musuh agama dan kekuasaan. Dalam Perang Pahang, Kedah, Perak, dan beberapa bagian di Siam, Iskandar Muda menunjukkan kecemerlangan militer. Ia bukan sekadar raja, ia pemimpin jihad, dengan panji-panji Islam dikibarkan dari dek kapal. Istana yang menyaingi Konstantinopel, sahabat Islam. Tak hanya panglima, Iskandar Muda adalah arsitek peradaban. Ia membangun istana Darud Dunya, pusat pemerintahan dan budaya Aceh yang megah. Di sekitarnya, berdiri masjid, balai hukum, dan madrasah tinggi. Ia memanggil ulama dari Turki Utsmani, Arab, Gujarat, dan Persia untuk menetap di Aceh. Salah satu ulama besar, Syekh Nuruddin Ar-Raniri, mencatat bahwa Aceh saat itu adalah pusat ilmu tasawuf, fikih, astronomi, kedokteran, dan teknologi kapal. Dan Aceh memiliki galangan kapal sendiri, membangun jung raksasa yang bisa mengangkut ratusan pasukan, teknologi yang melebihi armada kerajaan lain di Asia Tenggara. Diplomasi Aceh bahkan menjangkau Utsmani dan Mughal,
meminta bantuan meriam dan senjata api. Hukum besi dan misteri kematian anaknya, sahabat Islam. Namun kekuasaan besar selalu dibayar dengan harga yang tinggi. Iskandar Muda memerintah dengan tangan besi. Ia menegakkan hukum Islam secara mutlak. Para bangsawan tak kebal hukum. Jika melawan, dihukum. Jika menyimpang, dieksekusi. Namun tragedi terbesarnya adalah anaknya sendiri, pewaris tahta bernama Merah Pupok, dihukum mati karena berzina, melanggar kanun syariat Islam, yang menjadi aturan negara pada saat itu. Saat itu Sultan Iskandar membuktikan keperkasaan dirinya, menyerahkan perkaranya kepada Qadi untuk mengadili anaknya dan menghukum mati. Persoalan timbul lagi karena tidak seorang pun Algojo bersedia melaksanakan hukuman mati putar mahkota tersebut. Menteri Kehakiman yang bergelar Sri Raja Panglima Wazir berusaha membujuk, tetapi Sultan tetap pada keputusannya. Sultan sendiri dengan tegas mengatakan, apabila tidak ada seorang pun yang mau melakukan hukuman ini, maka ia sendiri yang akan melakukannya. Sultan Iskandar Muda mengatakan, aku akan menerapkan hukum kepada putra mahkota yang seberat-beratnya. Dengan tanganku sendiri akan kupenggal leher putraku karena telah melanggar hukum dan adat negeri ini. Suatu peristiwa yang mengharukan sekaligus menyedihkan yang menggetarkan setiap jiwa ketika Sultan Iskandar Muda mengeksekusi mati anaknya sendiri Merah Pupok. Dari peristiwa inilah muncul ungkapan masyhur dari lisan raja dalam bahasa Aceh. Mate anek mempat jerat, gadoh adat pat tamita. Artinya, mati anak jelas kuburannya, hilang adat kemana hendak dicari. Maksudnya, menegakkan hukum yang adil tanpa pilih tebang. Apakah ini keadilan sejati, atau pengorbanan batin seorang raja demi kekuasaan yang terlalu absolut? Kisah itu menjadi luka sejarah yang abadi di hati rakyat Aceh. Kematian dan warisan abadi, sahabat Islam. Tepat pada tahun 1636, sang raja wafat. Ia dimakamkan di Banda Aceh dengan gelar, sebuah nama yang menyiratkan cahaya kekuasaan dan kebesaran yang kini menjadi legenda. Setelah kematiannya, Kesultanan Aceh perlahan memudar. Tak ada lagi pemimpin yang menyatukan kekuatan politik, militer, dan agama seperti dirinya. Namun warisannya tetap hidup. Dalam semangat rakyat Aceh, dalam benteng tua, dalam hikayat Aceh, dan dalam ketakutan yang pernah tertulis dalam catatan penjajah. Apakah Iskandar Muda benar-benar seorang pahlawan sempurna? Ataukah ia hanya manusia yang menutupi luka batin dengan tahta dan penaklukan? Sejarah tak pernah memberi jawaban pasti. Namun satu hal yang tak terbantahkan. Di antara ribuan raja yang pernah memerintah Nusantara, Iskandar Muda berdiri dalam kelas yang berbeda. Sebuah legenda yang tak sekadar dikenang, tapi dirasakan gaungnya sampai hari ini. Sahabat Islam. Kisah Iskandar Muda adalah kisah tentang kekuatan, pengorbanan, dan sebuah perjalanan yang penuh liku dalam mempertahankan martabat dan agama. Meskipun tak ada yang dapat memastikan apakah ia benar-benar seorang pahlawan sempurna, yang pasti, warisannya tetap hidup dalam setiap kisah, di setiap detak jantung rakyat Aceh, dan dalam setiap pujian dan ketakutan yang tercatat dalam sejarah. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari perjalanan hidup Iskandar Muda, baik dari keberaniannya, juga dari sisi kemanusiaannya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini jika kamu merasa terinspirasi. Dan tulis komentar di bawah ini, kisah apa yang mau kita bahas pada video yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya dengan kisah-kisah bersejarah yang tak kalah menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.